Halo semua, perkenalkan nama saya Anggriani Senturi dengan NPM 222410287, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Metodis Indonesia. Di sini saya akan menyajikan sebuah podcast untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan yang diampu oleh Bapak dosen Mislan Sihite SE MSI. Selamat menyaksikan. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Hai guys, selamat datang di podcast kita kali ini, di mana kita akan membahas tentang pemberdayaan karyawan. Di sini sebagai narasumber kita ada Kakak Anggriani Senturi, di mana saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang pemberdayaan karyawan kepada Kakak Anggriani. Nah, yang pertama itu, menurut Kakak sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pemberdayaan karyawan? Pemberdayaan karyawan itu adalah proses memberikan karyawan kebebasan, kepercayaan untuk mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, dan juga untuk memberikan karyawan pengembangan dirinya pada pekerjaan. Jadi ini bukan hanya sekedar semata perintah saja kepada karyawan, tapi juga memberikan mereka kendali dan kepercayaan atas pekerjaannya. Oh, berarti bukan hanya cuma disuruh bekerja ya Kak, tapi diajak berpikir dan dilibatkan ya? Iya, betul. Karyawan diberi ruang untuk bertumbuh. Jadi inilah pembeda antara pemimpin yang hanya memerintah dengan pemimpin yang benar-benar membentuk timnya yang kuat. Nah, lalu kenapa sih Kak Kak perlu pemberdayaan dan apa sih dampaknya? Oh, dampaknya itu sangat luar biasa ya Kak. Seperti karyawan itu jadi lebih semangat untuk bekerja dan punya rasa memiliki terhadap perusahaan. Kan pemberdayaan ini kita sebagai pemimpin memberikan kepercayaan kepada karyawan kan Kak. Nah, ketika kita sebagai pemimpin memberikan kepercayaan, maka karyawan itu akan merasa lebih semangat untuk bekerja, merasa dihargai, merasa dianggaplah dalam perusahaan tersebut, dan juga terlibat juga Kak secara emosional dengan perusahaan. Ketika kita sudah memperdayakan karyawan, maka karyawan itu akan merasa punya rasa memiliki ya terhadap perusahaan tersebut. Nah, kalau karyawan sudah punya rasa memiliki terhadap perusahaan tersebut, artinya mereka juga pasti akan memberikan yang terbaik kepada perusahaan. Mereka akan selalu membuat perusahaan tersebut bertumbuh ya Kak, berkembang dan juga berkelanjutan secara terus-menerus di masa yang akan datang. Oh, berarti organisasi yang memperdayakan itu juga punya ketahanan yang lebih kuat ya Kak? Iya, karena memperdayakan ini sama dengan menciptakan atau membangkitkan potensi yang ada dalam diri karyawan yang memberikan dampak positif juga terhadap perusahaan. Nah, Kakak ada nggak sih contohnya nyata organisasi yang berhasil menerapkan pemberdayaan ini? Banyak sih Kak, contohnya itu seperti perusahaan Toyota ya Kak, di mana di pabrik mereka itu para pekerja bisa menghentikan produksi ketika terjadi kesalahan. Jadi mereka itu tidak harus menunggu dulu aba-aba dari pemimpin yang mungkin jadi mengakibatkan produksi tersebut kan Kak jadi terhambat, terbengkalai lagi tuh. Nah, ketika itu artinya mereka itu diberi kepercayaan untuk menjaga kualitas produk Toyota tersebut Kak. Oh, keren banget ya Kak. Artinya ketika kepercayaan diberikan, hasilnya bisa sangat besar ya Kak? Iya betul Kak. Karena ketika karyawan itu sudah merasa dihargai, maka mereka akan jadi lebih siap untuk menghadapi perubahan dan juga tekanan yang mungkin terjadi dalam pekerjaannya Kak. Oh,
Nah, kalau kita pemimpin di organisasi kampus atau bahkan hanya koordinator kelompok tugas, gimana sih Kak caranya mulai pemberdayaan ini? Kita bisa memulainya dengan cara sederhana ya Kak, seperti kita mencari terlebih dahulu apa potensi yang dimiliki karyawan kita atau anggota tim kita lah ya dibilang ya Kak. Ketika kita sudah mengetahui mereka ini cocoknya bekerja di bidang mana gitu dalam menyelesaikan tugas, kita bisa memberikan tanggung jawab lah kepada mereka dengan jelas ya Kak, bukan hanya sekedar memberikan perintah, tapi juga kita memberikan mereka arahan bagaimana cara mengerjakan tugas tersebut, kapan target agar menghasilkan tugas tersebut sesuai dengan keinginan kelompok ya Kak. Lalu saat kita juga bisa membuatnya melalui memberikan mereka kesempatan untuk berpendapat. Artinya kita mengajak mereka berdiskusi lah Kak. Karena kan Kak, setiap orang itu punya potensinya masing-masing. Bahkan ya Kak, mungkin terkadang bisa ide-ide yang diberikan anggota tim kita ini lebih cemerlang daripada apa yang kita pikirkan gitu. Sebagai ketua lah kita ya kan, contohnya itu Kak. Lalu kita juga bisa memberikan mereka dukungan Kak, melalui pujian, mentoring, dan juga ruang belajar untuk mengembangkan diri mereka agar lebih kreatif lagi. Dan ini sih Kak, yang penting juga sih Kak, ketika anggota tim kita sudah menyelesaikan pekerjaan atau bahkan masih menyelesaikan pekerjaan, ada tuh Kak kendala lah atau kesalahan. Jadi kita jangan langsung menyalahkan mereka, tapi kita mengevaluasi secara bersama-sama di mana letak salahnya, dan ketika kita sudah mengetahui, kita bisa memberikan arahan ulang, dan kita bisa juga memberitahu mereka bagaimana caranya agar lebih berhati-hati lagi dalam menyelesaikan pekerjaannya, agar menghasilkan pekerjaan yang sesuai, yang benar-benar ditargetkan kelompok kita Kak. Jadi semua orang bisa memulainya ya Kak, bahkan di tingkat mahasiswa juga bisa memulai pemberdayaan ini enggak? Justru dari tingkat mahasiswa dulu Kak, karena ketika kita sudah bisa memperdayakan teman kita lah Kak, di suatu saat kita sebagai pemimpin gitu di organisasi, jadi kita jadi lebih mudah lah untuk mengarahkan atau memperdayakan anggota tim kerja kita. Tapi kan Kak, nggak semudah itu sih menerapkan pemberdayaan ini. Apa saja sih menurut Kakak tantangan yang dihadapi dalam memperdayakan? Ada 3 ya Kak, tantangan yang dihadapi, seperti dari pemimpinnya, dari karyawannya, dan juga dari organisasinya. Bahkan kalau dari pemimpinnya itu Kak, pemimpin itu takut kehilangan kontrol. Kan ketika pemimpin sudah memberikan kendali lah, wewenang kepada karyawan untuk melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya secara mandiri. Nah, pemimpin itu merasa dianggap lebih lemah, dianggap atau takut kehilangan posisi dominan dia, kan dia sebagai pemimpin Kak. Dia takut jadi dia seperti bawahan gitu. Baru pemimpin itu takut kehilangan kontrol atas hasil kerja mereka ini. Padahal kan sebenarnya pemimpin inilah justru dituntut untuk mengarahkan karyawannya, bukan hanya sekedar memerintah, tapi menyusun strategi, mengarahkan dengan kepercayaan yang diberikan kepada karyawan. Lalu tantangan berikutnya itu karyawan ya Kak. Kan tidak semua karyawan itu bisa langsung aktif lah dalam bekerja. Ada karyawan yang kurang percaya diri lah dibilang, ada karyawan yang kurang inisiatif, bahkan ada karyawan juga yang tidak terbiasa mengambil keputusan secara mandiri. Jadi inilah tugasnya pemimpin, agar karyawan tersebut bisa aktif bekerja gitu dalam menyelesaikan tugasnya juga, yaitu melalui pelatihan, pengembangan, dan juga penugasan bertahap yang diberikan kepada karyawan. Penugasan bertahap ini gunanya
ketika kita kan penugasan bertahap ini dari tugas-tugas kecil Iya. lah Kak, yang semua orang pun bisa lah menyelesaikan gitu. Ketika karyawan kita ya bisa menyelesaikan tugas kita, maka kita bisa memberikan mereka juga pujian. Nah, ketika dia sudah merasa saya bisa nih menyelesaikan pekerjaan dan dipuji bos saya nih gitu Kak. Nah, jadi kan karyawan jadi lebih semangat nih untuk bekerja selanjutnya, dan mungkin mereka juga jadi lebih percaya diri lah, dan juga lebih mungkin untuk mengambil keputusan pun di suatu saat ya di kemudian hari jadi lebih bisa mandiri gitu Kak. Baru tantangan berikutnya tadi kan dari organisasinya ya Kak. Iya. Budaya organisasi itu kurang mendukung pemberdayaan ini Kak. Biasanya itu terjadi pada budaya organisasi yang otoriter, di mana pemimpinnya itu dulu ditunggu gitu untuk membuat keputusan, baru ide-ide yang diberikan karyawan itu kurang dihargai lah gitu Kak. Baru komunikasinya itu tertutup. Jadi budaya organisasi ini pun sangat penting dalam pemberdayaan. Pemimpin itu harus bisa menciptakan lingkungan yang aman, sportif, dan juga kolaboratif dengan karyawan. Oh, terakhir nih Kak, aku mau tanya nih sama Kakak Anggriani. Menurut Kakak nih pemimpin apa sih yang mampu memperdayakan? Pemimpin yang mampu memperdayakan itu ya Kak. Pemimpin yang mampu memperdayakan itu adalah pemimpin yang mau mendengarkan, pemimpin yang mau percaya bahwa setiap orang itu bisa berkembang lah Kak, dan juga pemimpin yang mau menyiapkan panggung bagi orang lain untuk bersinar. Karena sejatinya pemimpin yang sejati itu adalah pemimpin yang tidak takut dia di belakang, tidak harus dia selalu di depan, tapi pemimpin yang tahu kapan dia mendukung, kapan dia mendorong, dan kapan dia memberikan ruang kepada orang lain untuk bisa menjadi seorang pemimpin juga di masa yang akan datang. Wah, luar biasa podcast kita kali ini teman-teman. Terima kasih untuk Kakak Anggriani yang telah memberikan ilmu dan berbagi ilmu sama saya dan penonton-penonton podcast tentang pemberdayaan. Nah, semoga semakin banyak pemimpin masa depan yang memperdayakan, bukan hanya sekedar mengatur saja. Amin. Semoga pemimpin di masa depan seperti mungkin teman-teman mahasiswa atau bahkan calon pemimpin ya, mempercayai karyawannya dalam menyelesaikan pekerjaannya, bukan pemimpin yang takut kalau dia akan tersaingi. Nah, sekian dulu teman-teman podcast dari kami ucapkan terima kasih, bye-bye.